sangat apik untuk Bapak Bupati. Sehingga kami tidak bisa masuk dalam ruangan Bapak Bupati. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Bupati kami pastikan aman bersama kami di sini. Kami tidak punya catatan kriminal. Kami pastikan bahwa kita hanya mau sampaikan aspirasi yang mewakili para pekerja kita yang menjadi pengangguran saat ini akibat kebijakan yang tidak populis itu. Kami minta Bapak Bupati tolong hadir di sini, temui kami. Kami tidak hanya meneriakan soal keberatan pemecatan TKD ini, tapi kami juga punya tawaran solusi untuk Bapak Bupati. Sehingga jangan dianggap kehadiran kami ini adalah sampah. Kami Federasi Buruh yang punya segudang pemikiran-pemikiran brilian untuk sama-sama membangun daerah ini. Bapak Bupati yang kami hormati, kami mohon Bapak Bupati sekiranya untuk datang menemui kami di sini. Kami pastikan bahwa sehelai rambut pun dari kepala Bapak Bupati tidak ada yang jatuh. Karena tujuan kami ingin sama-sama membela hak anak kita, masyarakat kita yang mendiami tanah bumi Agu Kalo yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, Manggarai Barat. Oleh karena itu, Bapak Bupati datang temui kami untuk kita sama-sama bicara soal ada apa di balik pemotongan gaji TKD yang selama 4 bulan dan rencana diputuskan hubungan kerja bersama pemerintah Manggarai Barat dengan seluruh anggota TKD yang siap untuk dirumahkan. Kita tidak bisa masuk di ruangan itu karena ruangan itu kami duga sudah dipasang ranjau. Kami takut sepulangnya dari situ kami mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami minta tanah, langit, dan pohon-pohon, juga aparat penegak hukum yang ada di sekitar kami menjadi saksi, juga seluruh tenaga TKD yang saat ini memang mereka tidak mau menunjukkan batang hidungnya karena ada sebuah kebijakan yang saat ini terkesan sembunyi-sembunyi. Karena bagi mereka, kalau mereka menunjukkan batang hidungnya, takutnya mereka itu yang akan dipanggil atau akan dipekerjakan kembali. Sehingga mereka saat ini pada posisi dilematis. Tetapi ketika kemarin Bapak mengeluarkan SK itu secara terampang atau serempak, mereka pasti akan berontak. Tapi saya yakin kajian dari konsultan-konsultan politik Bapak itu hebat. Oleh karena itu, ayolah datang di sini, temui kami. Kami menjamin keselamatan Bapak Bupati. Di sini ada Bapak Polisi, Bapak Pol PP, yang menjamin satu helai rambut pun Bapak Bupati tidak mungkin akan jatuh dari kepala itu. Sehingga kami hanya mau dengar secara langsung dari Bapak Bupati apa sih kebijakan yang saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Apakah PP 49 2018 itu diterjemahkan secara serampangan seperti itu? Tidak boleh itu Pak Bupati. Anak kita so, tenaga TKD ini, tenaga voter yang selama ini membangun daerah ini, sehingga daerah ini disebut sebagai daerah super premium. Mereka punya peran, otak, pikiran, dan tenaga mereka pertaruhkan untuk daerah ini. Sehingga tolong
merebut kembali. Saya yakin Bapak Bupati punya kemampuan untuk menaikkan PAD di daerah ini. Yang tidak boleh itu, jangan angkat lagi tenaga kontrak yang baru. Pertahankan yang ada. Bina mereka punya kemampuan. Kalau mereka tidak punya skill, diberi mereka kemampuan, diberi mereka pelatihan. Itu pemerintahan yang baik. Tidak bisa begini dengan penilaian itu. Dolar rekrut anongka. Apakah pakai skema dia dupa rekrut? Tidak. Pakai kotak email. Bahkan ada yang menggunakan uang untuk rekrutmen. Saya kira Bapak Bupati pernah menjabat sebagai anggota DPR 3 periode, mungkin 5 periode. Artinya proses-proses itu sudah lama terjadi. Sehingga hari ini dengan terjemahan PP 49 itu Bapak mau mengorbankan mereka. Janganlah. Tidak boleh itu. Bapak Bupati tolong hadir di sini, temui kami. Karena kalau Bapak Bupati tidak datang di sini, kami tidak akan pulang. Telepon. Saya angkat batu coba. Betul. Itu. Pak Bupati, kami datang di belakang dapur. Keren-keren itu biasanya di belakang. Saya melakukan skenario Manggarai Barat itu selalu di dapur. Karena Keren tidak sering terima kami di depan, maka kami di belakang tadi. Selamat pagi Pak Pinto yang mengurus keuangan daerah. Pak Pinto. Selamat pagi Pak Pinto. Pak Pinto, ini serius ladu. 2 minggu yang lalu kita diskusi tentang defisit anggaran. Bicara tentang defisit anggaran menurut pemerintah sangat logis. Tetapi Pak Pinto, omong kemanusiaan Pak Pinto. Oh tidak Pak Pinto, ngasih lembut tadi. Terus teman-teman saya yang lagi nonton kami, mudah-mudahan juga Keren memikirkan kemanusiaan lah. Yang rokok nonton kami, ini serius ladu teman. Serius ladu. Kalian nonton itu, mudah-mudahan kalian memikirkan tenaga kontrak. Pak Edi, Pak Bupati, teman-teman mau menginginkan diskusi, pemikiran pintar IC dan pemikiran kami, mari kita diskusi Pak Edi. Dan diskusi kami juga ini Pak Edi, bukan untuk mencari kebijakan atau bukan untuk keputusan, tapi kami tahu kita punya rencana daerah ini seperti apa. Tetapi ketika Pak Bupati menemui kami akan menyampaikan keluh kesah. Dan ingat, Pak Edi, bicara tentang defisit anggaran, tanggal 27 kalian sudah memenuhi sudah 150 pendapatan. Nah, pertanyaan defisit anggaran yang kalian sampaikan itu hanya bagaimana menipu publik untuk kalian lakukan persekongkolan antara legislatif dan eksekutif. 30 anggota DPR sekarang, bagaimana Anda melakukan skenario memotong dana pokir dari 1,5 M menjadi 500 juta untuk beli kambing, babi, sapi untuk bagi pokir-pokir itu. Dengan catatan menaikkan tunjangan dari 9 juta menjadi 12 juta. Supaya loloskan persekongkolan kalian, supaya 30 anggota DPR diam. Ketika mereka diam, maka bagu anggaran untuk pembangunan fisik, bangun jalan di mana-mana. Ingat Pak Edi, masih ada perawatan kalian punya proyek. Kalian punya proyek kami pantau. Omong tentang rekrutmen yang kalian tipu tapu. Naik gaji DPR, potong gaji DPR kontrak. Pak Edi, masih ingatkah kita 2019? Pak Edi, jangan begitulah Pak Edi. Pak Edi, ingat Pak Edi, serius ladu yang ngomong. Mari kita bertemu di Jakarta lagi. Jangan skenario daerah.
Begitu. Pak Edi Edi. Cek. Dengar-dengar sana. Selamat pagi Edi Endi, Bupati Manggarai Barat. Saya mau kuliah Anda hari ini. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dilarang memecat buruh secara sepihak. Saya pakai undang-undang buruh. Selama ini buruh TKD sudah digaji menggunakan UMP Provinsi NTT sebesar 1.950.000 yang kemudian dinaikkan oleh Laiskodat sebanyak 27.000 pada tahun 2022. Kenaikan itu tidak seberapa dengan kinerja TKD yang mengantarkan Manggarai Barat menjadi kota super premium. Anda hanya bayar dia dengan 27.000 per bulan. 27.000 bagi 30 hari, bagi 8 jam. TKD hanya dapat gaji 200 perak per jam. Sementara kau gaji 26 juta per bulan. Padahal kau sama-sama makan keringat rakyat, makan gaji rakyat, makan pajak rakyat, PPN, PPH, tax 10%. Tapi sama-sama kalian menghina rakyat. Anda itu manajer, mengelola keuangan untuk didistribusikan secara adil kepada masyarakat, kepada pembangunan, dengan perhitungan-perhitungan secara adil dan merata. Hari ini Anda dilantik menjadi bupati, kemudian membuat kegaduhan wacana pinjam sini, pinjam sana. Tidak jelas, tidak ada hasilnya. Omong kosong. Anda pemimpin penipu, tipu tapu. Pinjam sini, pinjam sana, tidak ada hasil. Saya kuliah Anda kepada polisi juga, Pol PP. Undang-Undang 13 2003 tentang buruh memberikan kontrak kepada karyawan karena pemerintah daerah juga adalah subjek pemberi kerja, badan hukum publik. Pemerintah daerah itu adalah badan hukum publik, dan negara, istana negara, badan hukum publiknya adalah Undang-Undang 45. PNS elit, DPR elit, bupati elit, kementerian lembaga elit, buruh honorer adalah buruh, mereka bukan elit, dan mereka masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itulah alasan mengapa Federasi Buruh membela mereka, membela hak kemanusiaannya, membela derajatnya, membela moral pribadi. Ingat, 1 tahun kontrak dievaluasi, dan kontrak itu disebut PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, 1 tahun. Di asesmen. Setelah itu dinaikkan menjadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, diangkat menjadi staf permanen TKD. Jangan kontrak terus. Mereka dipolitisasi. Ganti bupati, ganti TKD. Negara macam apa begitu? TKD itu, mereka itu anak Anda. Mereka itu warga negara. Tidak boleh dipingpong itu TKD itu. Anda memberi dia gaji sesuai Undang-Undang 13. Gaji sesuai UMP. Anda memberi dia jaminan sosial PP 44. Maka mereka diberi jaminan sosial melalui kantor Jamsostek cabang Labuan Bajo. Ketentuan buruh sudah dipenuhi, tetapi kontrak Anda tidak penuhi. Pojok fucking on. Seluruh instrumen buruh Anda penuhi, gaji sesuai UMP. PP 44 terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, Anda bayar sesuai dengan instrumen buruh. Tetapi kontrak Anda pakai per tahun. Lalu kemudian mereka diterlantarkan. Siapa yang bertanggung jawab? Saya mau tanya Pol PP. Kalau besok TKD itu pergi dan mereka tidak punya uang, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Saya mau tanya.
menganggur, 850 orang yang mau siap di PHK. Siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Yang bertanggung jawab itu negara. Mengapa Anda terlantarkan mereka? Anda itu digaji oleh pajak rakyat. Dan sesama pemakan pajak rakyat, jangan saling menelantarkan. Wanita, pada itu. Ini hanya kami bicara tentang moral, ya, moral publik. Jangan mendiskreditkan naluri politik kami. Pak Pinto yang Kepala Dinas Keuangan, jangan kasih estimasi budget yang salah ke Bupati Endi. Bupati Endi terima telan teknis dari Anda. Jangan mengusulkan politik parsial kepada Endi. Endi tidak mengerti tentang keuangan. Dia mengerti tentang proyek. Yang memberikan dia kajian analisis tentang proyeksi budget itu Pak Pinto. Setda, Sekretaris Daerah. Tentang kajian yuridis, kajian konstitusional, breakdown budget, Endi hanya bisa tanda tangan. Dan Endi harusnya bisa memberhentikan kepala dinas yang memberikan kajian teknis yang salah kepada dia. Karena dia SEO, Chief Executive Officer, pejabat daerah. Ingat, Undang-Undang 13 2003, barang siapa memotong upah TKD itu pidana, karena itu adalah kejahatan buruh. Tapi tentu kami tidak membawa Endi karena pidana. Capek kami. Hukum bisa dipermainkan. Tapi hari ini kami ingin datang untuk menyuarakan kepentingan sosial politik terkait dengan etika politik, etika pemerintahan, etika jabatan, manajemen pemerintahan. Mengerti kok? Kalau tidak mengerti, sekolah lagi ilmu pemerintahan, hubungan pusat dan daerah. Anda menerapkan kewenangan otonomi yang tidak berbasis pada landasan etika. Anda tidak pernah berbicara dengan gubernur terkait rencana pemotongan gaji. Padahal ada urusan konkuren di daerah ini. Urusan gabungan yang merupakan gabungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan hubungan konkuren. Sejak kapan Anda bertemu gubernur? Mengeluarkan berita acara pembahasan terkait dengan pemerintahan TKD. Sejak kapan Anda bertemu dengan Kementerian Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, membicarakan tentang pemotongan upah? Sejak kapan Anda berbicara dengan Jokowi terkait SK itu? Karena apa yang Anda buat berdampak sistemik bagi masyarakat Manggarai Barat, baik kepada TKD maupun cacat logika di hadapan masyarakat. Anda menghina intelektual. Ini bukan persoalan kekuasaan Anda, tapi ini martabat Manggarai Barat. Bupati Diong, Bupati Manggarai Barat, nyama ini, kita melempur, karat, papat ini. Saya orang Lempor, Pak. Saya dari Potorpi. Tapi saya malu. Malu menjadi orang Lempor. Ini urusannya urusan publik, bukan urusan proyek. Pangkas kiri kanan, pangkas ini hak manusia, Pak. Ini hak terhadap harga diri. Pemotongan 50%. Memang ini daerah milik kopi nenek moyang ini. Kau hanya bupati 5 tahun. Setelah itu diganti. Dan jabatan setelah itu Anda mengalami post power syndrome. Mengalami kekosongan kekuasaan. Di saat itu Anda akan rantap tangis. Anda akan ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi mohon, berbuat baiklah saat ini supaya Anda dikenangkan di saat terjadi post power syndrome di dalam kekuasaan politik. Kuno makin lah itu.
Koesio Arona. Jangan Anda menciptakan permusuhan di tengah masyarakat. Kita putar lagi motonya. Ya, karena Pak Bupati tidak mau omong di dapur, saya sering omong di dapur itu Pak Endi. Kompromi proyek selalu omong di dapur. Karena dia tidak mau omong di dapur, maka kita omong di ruang tamu lagi. Pak Edi, rencana pembangunan proyek 2023 dengan baik-baik lagi. Penurunan pokir anggota DPR adalah kompromi kalian untuk menaikkan tunjangan anggota DPR, di mana gaji anggota DPR supaya naik untuk korbankan tenaga kontrak. Dari 9 juta menjadi 12 juta gaji anggota DPR untuk tunjangan perumahan dan gaji. Di mana pada kesempatan ini kami dari Serikat Buruh Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta kepada instansi ND untuk bicara tentang kemanusiaan Kabupaten Manggarai Barat ini. Kalau memang ada jantel Pak Edi, mari kita bicara seperti apa pembangunan Kabupaten Manggarai Barat ini ke depan. Tetapi ketika ada cemen, kami mempertanyakan Anda bukan seorang bupati yang baik. Saudara ini bicara tenaga kontrak, jangan pakai politik. Skena politik Anda mengorbankan 500 tenaga kontrak untuk lebih menaikkan tunjangan anggota DPR. Pemotongan gaji tenaga kontrak, sekali lagi saya mengatakan, untuk menaikkan tunjangan anggota DPR untuk persekongkolan untuk Amuranu Kabupaten Manggarai Barat. Omong tentang bagaimana keluarkan edaran, bagaimana pemotongan gaji. Ingat Pak ini penetapan APBD tahun 2020, tahun 2021 sudah diangkatkan gaji tenaga kontrak itu. Anda menggunakan peraturan bupati. Ingat, perda itu adalah produk pemerintah. Jangan semena-mena Anda merubah perda itu. Anda punya peraturan, pasal dihukum karena peraturan daerah. Anda memotong gaji itu melanggar hak tenaga kontrak. Sudah ditetapkan oleh APBD. Jangan ego Pak Edi. Jangan egois memimpin daerah ini.
500 juta. Begitu mudah. Bicara refocusing, kalian proyek miliaran, bangun kiri kanan. Anda tahu bagaimana skenario anggaran di DPR? Karena Pak Bupati pernah 3 periode di DPR. Anda juga adalah bagian dari skenario untuk pembentukan postur APBD. Bicara tentang postur APBD adalah perencanaan dari pemerintah. Jadi tenaga kontrak ini kalian peras, kalian ambil. Baik, serius lalu hari ini pertama kali menyuarakan kebijakan Anda tidak adil. Tapi ingat baik, Anda kalau bisa hanya 2 periode di Sumatera Barat baik, Anda bupati lagi setelah ini baik. Kalian birokrasi sudah, jangan main-main. Politik ini roda berputar baik. Roda berputar di politik ini. Kalian hari ini memimpin daerah ini mengoperasikan tenaga kontrak. Ingat tadi, produk APBD, ingat. Kalian tetapkan APBD itu dengan tenaga kontrak, tapi kalian juga menggunakan peraturan bupati untuk mengeluarkan pokok tenaga kontrak 1 juta. Saya hanya mau menanyakan kepada ini, punya nuranikah? Lihat tenaga kontraknya sudah sekian lama bekerja. Tenaga kontrak itu punya kemampuan. Apa yang terjadi edaran Pak Bupati per tanggal 31 dilarang tenaga kontrak. Ingat tadi, kita bersama sulit KTP sekarang karena edaran itu. Ada pelayanan yang bermain STPD mentok mengeluarkan edaran itu harus melalui telahan yang baik. Ada pelayanan publik yang mandat hari ini. Ada memotong waktu tenaga kerjanya, tenaga kontrak, tapi gaji yang kalian tidak perhatikan. Baik, ngaji data tenaga kontrak apa ini? Forum perubahan pulang di Telangka Sentara. Mereka coba baik, rata boka-boka, rata tengah baik, rata ketemu. Baik ini, Anda adalah pemimpin Manggarai Barat, bukan pemimpin para kontraktor. Baik ini ingat, betul bahwa kita beda politik, tapi kami hormat Anda adalah bupati kami. Ketika keluarga kami, saudara kami ada di Kinas, maka hari ini seminggu lalu bicara di hadapan Anda. Tapi hari ini Anda tidak mau bertemukan Anda challenge. Kalau ada perintah, mari kita bertemu Pak ini. Kalau ada jago, mari kita